pinjam ke anggota, ya. Kemudian dari meminjam ke buku. Nah, oke, ini saya posisikan supaya pas tengah ya. Ctrl D, kemudian kurangnya apa-apa, gini aja. Oke, yang kedua, seorang operator. Nah, ini ada kata-kata seorang ya. Jadi seorang itu satu operator. Oh, berarti menunjukkan bahwa di dalam sistem menunjukkan operatornya jumlahnya cuma satu, ya. Di mana satu operator itu melayani peminjaman buku. Berarti ada hubungan operator itu masuk dalam transaksi peminjaman buku ya. Nah, berarti kita hubungkan juga di sini antara meminjam dengan operator, ya. Kemudian selain itu juga operator melakukan registrasi anggota baru. Nah, berarti di sini ada relasi baru tadi ya. Nah, jadi di sini bisa kita copy aja ya dari relasi meminjam, kemudian Ctrl D, ya. Nah, di sini kita buat registrasi, ya. Registrasi anggota, saya singkat saja registrasi, ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah operator melakukan registrasi buku. Nah, ini kan. Dan juga operator melakukan registrasi buku. Nah, berarti di sini B registrasi. Nah, melakukan registrasi buku. Nah, berarti ada hubungan antara operator ya, dengan registrasi ke buku dan operator registrasi ke anggota. Seperti ini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana bisa dipahami? Saya angkat dikit buat melihat message ke sini. Oke, saya. Oke, lanjut. Sekarang poin 3. Seorang anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, begitu juga sebaliknya. Nah, berarti satu anggota meminjam banyak buku. Nah, berarti kita buat di sini ya. One-nya itu di sini. Nah, one to many-nya di sini. Nah, n. Jadi bukan di ujung sini sama di ujung relasi, bukan, salah ya. Jadi cara membuat, nah ini biar center. Oke, gini aja. Nah, jadi one to many seperti ini. Satu anggota dapat meminjam buku lebih dari satu, ya. Dan juga satu buku, nah sebaliknya itu berarti ini, berarti satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Nah, seperti itu. Jadi satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, atau banyak anggota meminjam satu buku. Atau kalau dibalik, satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Ya. Nah, kalau kondisi one to many dan many to one bisa diterima, ya, dua-duanya, kesimpulannya adalah many to many, ya. Berarti yang di sini n, yang di sini n, ya. Nah, ini dihilangkan. Nah, begitu cara menentukan one to many-nya sampai ke many to many, ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi sesuai statement bahwa satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, berarti satu ke banyak, ya. Jadi satunya itu anggota melewati relasi ke banyak buku. Nah,
tapi juga sebaliknya. Nah, berarti many to one atau one to many dari sisi bukunya. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Ya. Kemudian nomor 4, satu operator. Nah, ini kan menyatakan satu ya. Seorang operator dapat meregistrasi beberapa anggota, juga meregistrasi beberapa koleksi buku. Nah, berarti ini satu operator. Nah, tadi disebutkan seorang ya, berarti satu. Nah, berarti ini di sini satu, di sini satu, dan di sini juga satu. Ini saya kontrol D saja, lebih cepat. Nah, ini sebelumnya tidak ada ya. Nah, berarti di sini satu operator dapat meregistrasi banyak buku. Oke. Dan juga dapat meregistrasi banyak anggota. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini paham ya? Kenapa kok satu? Karena dinyatakan statementnya adalah seorang operator. Ya. Nah, termasuk di sini tadi dalam melakukan peminjaman melayani peminjaman buku ada hanya seorang. Ya. Nah, ini seorang operator. Berarti tadi ada satunya juga. Nah, bukan peminjaman buku. Tapi ada yang menyatakan, si Rehan, bahwa biasanya kalau operator itu tidak hanya satu, tapi bisa beberapa. Ada kemungkinan karena sakit, ada kemungkinan karena stafnya tidak ada gitu ya. Nah, itu saya boleh-bolehkan saja. Jadi kalau misalkan di tugas atau misalkan di UTS, UAS gitu ya, atau ujian, asalkan diberikan statement atau pernyataan ya. Tapi kalau sudah ada dicantumkan di dalam deskripsi ya, jadi sudah jelas bahwa itu adalah satu, itu tidak perlu. Jadi harus mengikuti statement yang diberikan. Ya. Asumsinya apa? Asumsinya soal ini sebagai klien Anda. Ya. Ini sebagai user atau klien Anda yang meminta dibuatkan, atau anggaplah ini sebagai bosnya gitu ya. Ada bos membuat catatan, saya buatkan diagram kondisinya seperti ini. Nah, ya sudah kita mengikuti seperti ini. Ya. Tapi misalkan di luar ketentuan ini, misalkan dibuat sendiri jenis atributnya atau mungkin total parsialnya, biasanya seperti ini, ya boleh saja asalkan diberikan pernyataan atau statement di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan tadi operator itu umumnya hanya bukan satu tapi beberapa, sehingga di sini saya buat many gitu ya. Nah, kalau di luar sistem tapi dia memberikan statement itu ya tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, karena ini tidak terlalu pengaruh banyak juga nanti di dalam operator ke relasi yang lain. Ya. Jadi sistemnya hanya melibatkan 3 entitas saja. Ya. Nah, itu tidak saya permasalahkan. Jadi misalkan di sini many pun tidak apa-apa ya. Jadi tidak banyak ya. Jadi banyak operator tidak masalah. Ya. Cuma nanti berdampak pada saat di mapping ya. Jadi meminjam ini akan menjadi tabel. Ya. Jadi kondisi many to many, entitas meminjam ini akan menjadi tabel nantinya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau sesuai ketentuan, di sini operatornya itu hanya satu karena seorang. Ya. Di sini seorang dan di sini juga yang poin 2 juga menunjukkan seorang operator. Ya. Oke, selanjutnya yang poin 5. Ya. Setiap anggota memiliki data. Nah, berarti ini sudah masuk atribut dari satu entitas. Ya. Berarti di anggota dia punya ID anggota. Nah, ini sudah disebutkan ya ID anggota. Yang mana isinya bisa NRP atau NIP. Ya. Kalau NRP berarti menunjukkan mahasiswa, NIP berarti menunjukkan dosen. Kemudian ada nama anggota, ya. Kemudian ada status. Ya. Nah, status ini mengikuti dari ID-nya. Ya. Jadi pada saat ID anggota ini diisi, statusnya ini akan otomatis. Ya. Nah, berarti menunjukkan dia itu atribut derive, betul. Tadi Rehan, ya. Jadi dia akan mengkalkulasi dari isi dari data ID anggota, dia akan mendeteksi kalau yang diisi NRP berarti dia dosen, kalau mahasiswa, kalau ini berarti dia dosen. Ya. Kemudian nomor telepon lebih dari satu nomor, artinya dia mungkin nomor teleponnya banyak ya. Nah mungkin ada yang punya 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor gitu ya. Nah karena nggak bisa diprediksi orang ini bisa dijadikan sebagai atribut multi value. Nah betul tadi ya. Kemudian alamat ini atribut biasa ya, atribut apa itu yang mendasar ya, basic ya.
Nah, jadi di sini kita buat yang namanya atribut dengan simbol oval ya. Jadi masih melibatkan di flowchart, di situ ada simbolnya bulat bulat kecil gitu ya kalau nggak salah. Kalau nggak ada ya kita buat sendiri. Oke, Terminator, oke nggak apa-apa ini. Atau nggak usah, ini aja bulatan ini aja. Nah, di sini kita buat ada ID anggota, kemudian ada nama, ada telepon, ini adalah multi value ya, berarti nanti garisnya double, kemudian ada alamat. Nah, ada diatur besar kecilnya, ini saya taruh sini, ini saya taruh sini, ini multi value saya taruh sini ya, ini alamat saya taruh sini. Kemudian nomor telepon karena dia itu multi value, ini ya. Ini saya hapus isinya, fieldnya saya hapus juga, novel, kemudian dibuat double. Nah, oke, saya kecilkan dikit. Ya, jadi ini ID anggota, ini nama, ya, ini alamat, saya taruh sini aja, nah, enggak apa-apa. Kemudian dihubungkan dari entitas ke masing-masing atributnya, seperti ini. Oke, poin 5 sudah selesai, ya. Ada lagi yang kurang yaitu status ya tadi. Nah, status saya buat di sini status, di mana status itu adalah derive ya. Karena derive itu berarti simbolnya putus-putus ya. Berarti kita cari yang gambarnya putus-putus. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Jangan lupa disimpan ya. Siapa tahu lampu mati nanti ya. Oke, sampai sini poin 5 sudah ketemu atribut dari entitas anggota ya. Ini saya coba bold menunjukkan bahwa ini entitas ya. Ya, sekedar untuk memberikan ini aja ya. Jadi pewarnaan boleh dikasih warna yang sama atau mungkin bold ya, seperti itu. Oke, lanjut poin 6. Pada buku yang terdata ID buku, judul, pengarang ya, dan penerbit. Nah, ada atribut khusus yaitu pengarang yang kemungkinan bisa lebih dari satu untuk satu buku ya. Nah, berarti menunjukkan untuk satu data, satu ID yang sama bisa jadi data pengarangnya itu variasi. Nah, karena variasi, dia menunjukkan multi value atribut juga. Ya. Berarti kita copy aja dari sebelumnya, Ctrl D. Ya. Di sini adalah ID buku. Kemudian ada judul. Kemudian ada pengarang. Pengarang multi value ya. Nah, saya ambil dari sini aja. Ctrl D. Boleh di atasnya. Kemudian ada penerbit. Nah, penerbit saya taruh ini. Oke. Kemudian dihubungkan antar entitasnya. Nah, ini ya. Nah, ini menyatu tadi ya. Oke. Kemudian beberapa atribut yang
dijadikan key ya, jangan lupa. Ini seperti buku, kasih Ctrl U ya, underscore. Jadi ID anggota juga, ya ini menunjukkan bahwa atributnya sebagai key atribut ya. Jadi sekaligus pada saat kita membuat atribut dan sudah bisa menentukan yang mana key-nya, jadi sekaligus ditentukan saja, tidak masalah ya. Kemudian operator, ya. Poin 7, operator datanya yaitu ID operator, nama sama alamat telepon. Nah ini berarti tidak ada atribut yang spesial ya. Berarti bisa kita ambil dari atribut yang lain ya, kita copy ID operator. Kemudian ada nama, kemudian ada alamat, dan nomor telepon. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah ini berarti kita hubungkan masing-masing. Oke. Sampai sini bisa difahami. Jadi semua entitas sudah memiliki atribut masing-masing ya, di entitas ya, ini belum yang lain ya. Jadi anggota, kemudian buku, ya, kemudian operator. Nah sekarang poin selanjutnya. Nah setiap transaksi peminjaman buku, nah mana terjadi peminjaman buku ini ya. Nah berarti transaksi itu pada relasi meminjam. Jadi setiap transaksi meminjam atau peminjaman buku, tercatat tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku yang dipinjam. Nah, berarti menunjukkan ada nilai baru di transaksinya atau di relasinya. Berarti ada atribut baru. Nah, di sini kita tambah mulai dari tanggal, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku. Ya. Nah, berarti kita tulis TGL pinjam, kemudian tanggal kembalinya, TGL kembali, kemudian jumlah buku yang dipinjam. Nah, ini saya taruh sini juga nggak apa-apa ya. Ini DML buku, nah, misalnya. Ini. Karena dia atribut relasi, ya berarti kita hubungkan ke relasinya. Ya, seperti ini. Yang poin 9 juga sama, setiap operator melakukan registrasi buku, tercatat tanggal registrasi buku, termasuk operator melakukan registrasi anggota, tercatat tanggal registrasi anggota. Nah, berarti pada registrasi ini, ya sama ini, itu tercatat tanggal registrasinya. Nah, berarti saya buat atributnya masing-masing ya. Nah, di sini adalah TGL AREG ya. Jadi tanggal registrasi anggota ini adalah TGL BREG ya. Tanggal registrasi buku ya. Kemudian dihubungkan ke masing-masing atributnya. Oke. Ada poin lagi? Tidak ada ya. Nah, berarti sampai sini sudah selesai ya. Oh, ada Pak yang total parsialnya. Nah, boleh. Mana tadi? Ada kata-kata harus sistem perpustakaan yang melibatkan identitas. Poin 2, sistem digambar anggota dapat meminjam buku. Berarti kalau dapat, berarti tidak harus ya. Dan seorang operator harus melayani, nah ini, orang operator harus melayani peminjaman buku, registrasi sama registrasi anggota sama registrasi buku ya. Jadi ada kata-kata harus ini menunjukkan bahwa operator harus melakukan melayani peminjaman buku, perhatikan saja garisnya double di sini ya. Kemudian juga operator harus melayani registrasi, ya ini ya.
dan juga harus melayani registrasi di bukunya. Nah, seperti ini. Nah, kalau buku apakah harus diregistrasi, Pak, atau anggota harus diregistrasi? Ya, otomatis ya. Jadi meskipun di sini tidak menyatakan bahwa buku harus diregistrasi, dari statement poin 2 ini sebenarnya bolak-balik ya. Karena operator itu harus melakukan melayani ya, peminjaman buku, kemudian meregistrasi buku. Nah, berarti dari sisi buku harus diregistrasi. Tapi tidak buku ke meminjam ya. Buku apakah harus dipinjam? Tidak ada kata-kata harus ya. Tapi anggota apakah harus meminjam? Juga tidak ada kata-kata harus. Yang ada kata-kata dapat. Nah, berarti bisa ya. Dapat bisa itu hampir sama, berarti tidak harus ya. Nah, berarti buku ini bisa kita asumsikan bahwa buku ini juga harus diregistrasi ya. Dan juga anggota ini juga harus diregistrasi. Seperti ini. Nah, selesai. One to many sudah, many to one sudah. Ya. Nah, sedangkan yang dikoreksi tadi di sini, nah ini untuk memberikan one to many-nya bukan dari ujung ini ke ujung ini ya, tapi dari satu garis relasi anggota ke meminjam dengan ke ini harusnya meminjam, ini relasi ya. Nah, ini yang keliru ya. Karena bingung ya. Jadi ini harusnya relasi besar ya. Benar ini akan jadi tabel nanti ya. Dia akan menjadi tabel tapi untuk ER diagram atau konseptual diagram dia akan menjadi relasi dulu ya. Dia menjadi relasi yang besar. Nah, nanti ini betul penempatannya cuma bukan di ujung-ujung ya. Tapi satu ujung ke ujung yang lain entitas. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, nanti untuk kondisi many to many ini ada aturan di mana pada saat melakukan transformasi atau mapping ke skema fisikal, ya, skema fisik database, ya, meminjam ini akan jadi tabel, ya. Nah, kenapa? Karena dia kondisi many to many, aturan many to many itu dia akan menjadi tabel relasinya yang melibatkan atribut. Nah, jadi kalau jadi tabel, nah entitas ini akan jadi tabel otomatis, ya. Di mana atributnya atau fieldnya, ya semua atributnya, ya. Jadi semua atribut dari entitas itu akan menjadi kolom tabelnya, ya. Nah, termasuk meminjam, karena meminjam ini akan menjadi tabel sesuai aturan, isinya atributnya adalah tanggal pinjam, tanggal kembali, sama jumlah buku. Ya. Kemudian termasuk kedua primernya, dari sisi anggota sama buku. Nah, ini akan masuk ke meminjam. Nah, itu nanti dilakukan mappingnya. Ya. Kemudian one to many, nah ini dia tidak bisa jadi tabel. Nah, registrasi tidak bisa menjadi tabel. Ya. Tapi yang menjadi tabel adalah di anggotanya, di mana anggotanya itu akan ketambahan atribut dari primary key-nya operator yang satu ini ya, masuk ke sini, plus atribut relasinya. Nah, itu nanti ya, penjelasan nanti. Nah, jadi menjelaskan aja bahwa untuk many to many itu akan jadi tabel, kondisi multi value, ya, atribut multi value ini akan juga menjadi tabel, ya. Karena apa? Dia kan kumpulan data, ya, kumpulan atau himpunan data dari satu orang. Nah, jadi nanti ini jadikan tabel yang berrelasi dengan tabel anggota nantinya, ya. Sedangkan status derive, nah ini boleh disimpan di database, boleh tidak tabel ini, atribut ini, ya. Jadi bisa jadi dia hanya sekedar display aja di forum atau tampilan, sekedar display, yang mana pada saat tampilkan forumnya dia mengkalkulasi ID anggota, ya. Atau kalau tidak disimpan ya sudah cuma ditampilkan aja ya. Tapi kalau dia disimpan, dia boleh putus-putus, tapi nanti disimpan ke dalam database. Ya. Yang lainnya atribut biasa. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang masih bingung dari penjelasan merancang diagram berdasarkan deskripsi sistem yang diberikan ya, hingga terbentuk diagram ini. Nah, kalau tidak jelas atau kurang jelas, coba silakan bertanya ya, atau mungkin ada yang kelewat. Ini ada dari Muhammad Al-Falak ya. Untuk relasi antara entitas operator dengan entitas buku tidak perlu dibuat relasi tersendiri yaitu melayani peminjaman ya Pak. Tidak perlu ya, berarti antara operator dengan entitas buku karena sudah ada relasi
transaksi meminjam, ya. Nah, dia jadi satu di sini, ya. Mungkin bisa membayangkan, berarti ini menunjukkan transaksi, ya. Jadi transaksi itu apa? Terjadi hubungan antara si A sama si B, gitu kan? Ya. Contohnya pada saat kalau membeli barang, ya, ke toko, kemudian kalian mendapat bon atau nota. Nah, di nota itu kan ada jumlah buku, jumlah barang, ya, kemudian harga total. Nah, di situ ada tanggal pembelian, ya, kemudian di situ ada siapa operatornya. Nah, kenapa dia terlibat di dalam relasi ini, ya. Jadi tidak dibuatkan relasi baru lagi melayani peminjaman, tidak. Nah, jadi nanti double, ya. Nah, sehingga nanti yang ngumpul di sini ini juga ID anggota ada di sini, ID buku di sini, ID operator juga di sini. Nah, ini hasil many to many tadi, ya. Nah, ini otomatis meskipun ini one, dia akan larinya ke masing-masing relasinya ini, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, gambarannya, nah ini saya buat gambaran aja, ya. Nah, jadi antara anggota, buku, operator, kalau hasil mappingnya nanti, ya, isinya itu seperti ini nanti, ya. Jadi kalau saya buatkan teks ini panjang, ya. Jadi hasil mappingnya anggota itu ini bayangan di dalam tabel anggota itu ada ID anggota, ya. Kemudian nama lagi alamat, ya. Status boleh disimpan boleh tidak tadi, ya. Tapi kalau multi value ini tidak masuk ke sini, ya. Jadi multi value itu tidak akan masuk ke dalam tabel anggota. Dia akan jadi tabel sendiri, ya. Nah, kemudian ada meminjam. Nah, di mana meminjam itu isinya, oh ini harusnya jadi satu. Meminjam itu nanti dia akan jadi tabel isinya ada ID anggota, ya. Kemudian ada ID buku, ya. Kemudian ada tanggal pinjam, kemudian ada tanggal kembali, nah, kemudian ada jumlah buku, kemudian ada ID operator. Nah, seperti ini. Nah, yang menjadi primary key, ya, dua atribut ini jadi primary key-nya, ya. Nah, jadi ID anggota sama ID buku, kedua-duanya ini akan menjadi primary key. Nah, artinya primary key itu apa? Berarti gabungan dua data ini tidak boleh muncul dua kali, ya. Jadi yang jadi PK itu dua atribut, ya, dua atribut antara ID primary key sama ID buku. Sorry, ID primary dari anggota yaitu ID anggota dan ID buku, ya. Nah, kemudian di sini buku. Nah, ini buku ya biasa, ya. Ini ID buku. Kemudian ini adalah judul. Ini adalah penerbit. Nah, di sela-sela itu nanti di sini ada pengarang, ya, multi value. Nah, ini pengarang. Berarti di sini ada pengarang buku. Isinya adalah ID buku dan pengarang. Nah, ini pun hasilnya kalau multi value dia akan menjadi primary key kedua ini, ya. Ini kalau hasil mappingnya, ya, saya ke bawahkan dulu. Nah, ini hasil dari mappingnya nanti, ya. Jadi ID tabel anggota terdiri atas ID anggota, nama, alamat, dan seterusnya. ID anggota, meminjam terdiri atas ID anggota, ID buku, ya, tanggal pinjam kembali, kemudian buku, ID buku, judul penerbit, judul buku penerbit aja udah cukup, ya. Kemudian ada operator di bawahnya, nah seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa direlasikan di sini, ya. Nah, relasinya nanti seperti ini, ya.
Nah ini sorry kok situ. Ini ke ID buku, ini ke buku, nah, dan ini ke buku. Nah ini berarti menunjukkan bahwa ini primary key-nya, ya. Kemudian yang di primary key di tabel lain adalah foreign key-nya, seperti itu. Ya. Ini kalau saya buat ini PK, meminjam ini gabungan dari ini adalah PK-nya, ya. Ini juga ini PK. Ya. Kemudian di sini buku ini juga PK. Ya. Oke, ini saya geser. Ini. Nah, ini nanti sebenarnya ya setelah di mapping ya. Nah, cuman karena untuk melihat gambarannya aja ya, supaya kelihatan. Nah, bisa dibayangkan? Ya. Oke, jadi yang bertanya tadi meminjam itu ya nggak perlu ya. Jadi cukup dari relasi meminjam aja kita linkkan atau kita hubungkan dari entitas operator ya. Di mana operator itu terlibat dalam transaksi peminjaman. Nah, berarti ini ke sini. Ya. Oke, ini tidak usah dulu. Ini dulu ya, yang penting. Ini cuma gambarannya aja. Ya. Jadi nanti kalau di mapping hasilnya tabelnya seperti ini di bawah ini. Ya. Bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Jadi untuk mentransformasi dari deskripsi ke diagram, bagaimana itu harus paham semua. Ya. Dan tolong ini harus benar-benar diingat ya, termasuk cara menggambarnya ya, simbol-simbolnya sampai kalian TA nanti. Karena itu akan dikejar ya, ditanyakan terus di tugas akhir ya, terutama yang berkaitan dengan informasi atau database ya. Jadi nanti kalau pada saat merancang diagramnya salah, keliru, nah berarti ada sesuatu yang tidak paham di situ. Nah, karena sudah dijelaskan di sini. Nah, bisa nanti dibuka lagi ya, berulang-ulang caranya bagaimana. Atau masih bingung di sini ya silakan, tidak apa-apa. Nanti saya ulangi lagi dari mana yang bingung ya, atau bagaimana cara membuat relasinya, bagaimana menentukan one to many dan sebagainya. Nah, di sesi di sini silakan kalau yang masih bingung bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Saya tampilkan ini aja ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan biar kelihatan di bawah. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, supaya lebih mematangkan di direktori teori itu ada latihan soal berikutnya ya. Masih ada diagram supaya lebih matang ya. Nah, coba kita bahas hari ini juga ya. Nah, coba digambar diagramnya bagaimana, nanti dipresentasikan langsung. Jadi nggak usah buat PR terlalu lama ya. Nah, jadi nanti biar minggu depan kita bisa masuk ke melakukan mapping. Nah, nanti setelah melakukan mapping, nanti saya kasih tugas untuk merancang sistem database bebas ya, tapi tidak boleh sistem diagram atau sistem database yang nanti saya sebutkan. Jadi kayak perpustakaan, rental buku, rental VCD ya, laundry dulu yang udah sering ya. Nah, kemudian kamar kos nih. Jadi cari sistem database yang unik ya, tapi sederhana. Nah, karena sederhana entitasnya tidak banyak ya. Jadi kalau bisa ya 3 atau 4 sudah cukup ya. Tapi tergantung sistem masing-masing nanti. Nah, jadi bikin sistem masing-masing ya. Nah, ini saya buat individu bukan kelompok ya. Jadi supaya masing-masing punya ide dan nanti dipresentasikan di minggu berikutnya ya. Jadi 2 minggu lagi ya, bukan minggu depan ya. Jadi minggu depan masih diagram dan hasil mappingnya. Contohnya gini, nanti kalau persiapan tugasnya ya, dulu itu ada sistem untuk reservasi agak mengerikan ya, tapi
reservasi untuk ini apa tanah makam, nah gitu ya. Jadi dia bisa melakukan order online untuk tempat pemakaman, kemudian minta fasilitas pemakaman itu ya, jadi pelayanan sampai pengantaran sampai tempatnya itu entah itu tempat makamnya full AC atau gimana gitu ya. Nah, nggak apa-apa, unik ya. Ya. Yang pasti bisa dibuat sistem gitu ya. Ada lagi sistem reservasi apa restoran canggih ya. Jadi misalkan orang datang nanti di meja tinggal pencet-pencet menu dan di mejanya nanti keluar makanannya ya. Jadi tanpa koki ya. Jadi semua pesan akan lari ke pihak apa ini supervisornya atau bagian untuk pelayanan ya. Nah dari situ akan diteruskan ke masing-masing koki ya, misalkan spesialis seafood ya atau spesialis apa gitu ya. Nah kemudian langsung dimasak, kemudian keluar ke mejanya dan langsung keluar total biayanya berapa dan dia membayar pun tidak perlu ke kasir. Nah jadi boleh membayangkan impian semacam itu nanti ya, jadi bebas. Tapi itu nanti setelah pertemuan mapping ya. Jadi setelah transformasi ke fisikal, saya berikan tugasnya. Nah nanti bisa dibuat. Tugasnya hanya bikin ER sama mappingnya. Ya. Jadi makanya mappingnya kan belum. Jadi setelah mapping baru nanti saya berikan. Ya, coba saya share dulu linknya ya. Ini saya stop dulu. Untuk linknya ada di teori ya. Oh iya, ini yang ini sudah atau belum ya? Yang judul PA ini? Oh sudah ini.
Ya, untuk tugas eh, pengajuan judul PA ini sudah saya berikan ya rasanya ya. Yang kelas D3 ITA, oh sudah ya. Cuma yang belum pembahasan kemarin ya sama yang ini ya. Oke. Ya, saya cek di sini sudah ada foldernya sudah benar, tapi yang ngumpulkan masih sedikit ya. Yang lain belum mengumpulkan ya. Ya, nanti bikin videonya nggak usah panjang-panjang. Jadi jangan terlalu ya simple aja, sederhana ngikuti poin gitu tadi seperti punya Rehan ya. Eh, Kualitasnya diturunkan, mungkin jadi besar jadinya. Proses foundernya yang nggak lama biasanya. Ya. Ya, karena ada yang masih belum, berarti nanti kita bahas setelah semua terkumpul ya. Nah, berarti nanti kita bahas di hari Jumat aja, Jumat sore, Jumat siang ya, sesuai jadwal itu. Ya, berarti nanti Jumat saja kita bahas, sekaligus nanti materi untuk melakukan mappingnya. Ya. Karena ini saya harapkan supaya paham dulu konsep merancang diagramnya, termasuk notasi, ya, termasuk menentukan kardinalitas one to many itu harus bisa juga, harus benar. Ya. Ya oke, jadi saya tunggu sampai hari Jumat ya, nanti sesuai jadwal teorinya hari Jumat siang setelah matematik kalau nggak salah ya, jam 2-an itu ya. Nah, yang kemarin saya jam setengah 3 udah ada agenda, jadi kemarin nggak bisa saya berikan tugas ini kalau nggak salah, ya betul. Ya sudah, nanti ketemu hari Jumat ya. Berarti sekarang kita switch saja materinya ke praktikum ya. Ini nggak usah keluar karena sudah kadung di roomnya praktikum. Nanti masalah absensi teori ya gampang, masalah. Saya ganti dengan materi praktikum dulu. Atau ada pertanyaan dulu yang tadi tidak ada ya? Diagram tadi perpustakaan ya. Oke baik, saya ganti materi ke praktikumnya dulu.
Ya, ini materi ya ini materi praktikumnya ya. Untuk materi yang 4 praktikum membuat relasi sudah saya berikan ya. Membuat relasi dan query. Oh iya, sudah ini. Oke. Oke, sudah. Ya, berarti kelanjutannya adalah merancang form. Jadi sudah masuk form dan mengenerate. Jadi ini pun masih membuat secara wizard ya. Jadi poin praktikum 5 ini ya, kita belajar mengenal form. Form itu sebagai bajunya data ya. Jadi istilahkan sebagai bajunya data. Kalau baju itu berarti apa, tampilan. Nah, berarti ini lebih cenderung ke bentuk tampilan untuk atau user interface-nya gitu ya. Atau antar mukanya untuk data ya. Nah, kalau kaitannya user interface, nah nanti ada materi di RPL itu UI UX. Nah, kaitannya kalau dulu itu cuma UI saja, user interface, artinya membuat forum itu ya asal bikin forum gitu ya. Nah, sekarang trennya lebih banyak ke X-nya, experience ya. Jadi ke experience user itu juga lebih ditonjolkan dengan melihat dari kemudahan, dari sisi kebiasaan user, dari sisi keindahan juga ya, atau mungkin kesesuaian ya, atau mungkin kemudahan, nah macam-macam. Nah, sebenarnya UX itu sebenarnya sudah lama ya istilah itu. Jadi cuman bahasanya saja. Jadi orang dulu sudah membuat user interface itu atau antar muka itu sebenarnya sudah disesuaikan. Cuma sekarang lebih ke pendekatan metode gitu ya, atau mungkin cara merancang. Nah, jadi menjadi suatu nama tren sebenarnya. Nah, dan juga aturan-aturan dalam membuat UI UX ya. Apalagi tampilannya bukan sekedar desktop, sekarang ada yang berbasis web gitu ya. Nah, berarti kalau yang berbasis web berarti tampilannya juga berbeda dengan yang ada di desktop. Kalau yang di sini kita pakai akses berarti pakai aplikasi desktop ya. Jadi mengintegrasikan antara database akses ya, kemudian DBMS akses ya, kemudian dengan forumnya juga dari developernya akses juga ya. Nah, di sini kita membuat form secara manual ya. Kalau manual itu pakai design view ya. Kalau secara wizard, wizard itu secara langsung atau otomatis ya. Nah, sekarang diberikan banyak kemudahan ya, baik versi sebelumnya hingga versi yang baru untuk membuat form itu bisa di-generate dari tabel langsung jadi form ya. Nah, nanti bisa kita custom ya, atau mulai dari nol ya, tampilan kanvas yang masih kosongan, kemudian kita pasang-pasang dari tabel kita drag ya menjadi suatu form. Ya. Nah, ini cara-caranya ya, yang kita lakukan di dalam percobaan, nantinya silakan dicoba. Nah, contoh case-nya untuk percobaannya ini dari database tabel rental VCD ya. Nah, jadi dari tugas sebelumnya rental VCD ini diangkat lagi case-nya. Kemudian di situ ada tabel VCD, ya. Data-datanya sudah ada beberapa yang diisi kemarin ya. Nah, kemudian kita buat form, ya, create. Nah, kemudian bisa dipilih dengan form. Nah, ini ya. Nah, jadi ada form langsung, ada form desain, ya, ada blank form. Nah, berarti ini nanti masing-masing memiliki perbedaan ya. Jadi kalau form langsung jadi langsung jadi formnya sesuai dengan struktur tabelnya ini, ya. Jadi kalau ini kan tampilan tabular ya, kayak di Excel. Kalau yang bentuknya create form generate langsung ya, ini langsung menjadi suatu susunannya menjadi horizontal ya. Kalau ini kan secara horizontal ya, nanti jadi vertikal. Nah, jadi yang field-fieldnya ini akan menjadi vertikal ke bawah, kebalikannya seperti ini. Tapi satu form itu untuk mengisi satu record data, satu baris data ya. Kalau desain view atau form design, nah ini berarti ditampilkan dalam bentuk desain. Jadi seperti kita membuat tabel kemarin, deskripsi, tipe data, dan sebagainya. Nah ini sama juga. Ya. Sedangkan yang blank form masih berarti kanvas kosongan ya, kanvas kosong. Jadi area kerja yang kosong, kemudian kita tempel-tempel dengan field masing-masing tabel ini. Ya. Nah ini cara untuk membuat
form secara langsung ya, dia akan generate dari tabel, udah jadi dia secara vertikal ya, fieldnya menjadi vertikal. Jadi untuk satu form ini untuk satu record data. Yang kita lakukan nanti tinggal menambahkan tombol simpan gitu ya, update, delete, nah seperti itu. Tapi secara default kalau kita membuat form secara wizard tadi ya, jadi klik by form langsung jadi form. Nah ini kita isi data, kemudian next, otomatis dia akan menyimpan ya. Nah tentunya akan mengecek dengan kesesuaian tipe datanya ya. Jadi kalau tipe datanya tidak sesuai, number diisi teks, teks diisi number, nah pasti tetap akan error pada saat kita mengisi ke next record berikutnya atau ke data atau baris data berikutnya. Ya. Nah kemudian setelah dibuat, ya, nah ini ada juga pilihan yang design view ya. Jadi meskipun sudah dibuat secara form dari tabel di-generate menjadi satu form otomatis ya, bisa kita custom dengan design view ya. Design view berarti tampilannya bisa kita custom ukurannya, warnanya ya, tipe datanya, bukan tipe data ya, ukuran ini label, ini fieldnya. Jadi ukuran text fieldnya bisa kita atur, ukuran labelnya kita atur ya, jenis fontnya kita atur ya, termasuk warna color ya, warna atau color dari satu font maupun fieldnya bisa kita atur juga ya. Nah ini bentuknya kalau di dalam design view dia akan terbagi bagian header sama detail ya, sama footer. Nah biasanya kalau header itu untuk judul forumnya. Nah jadi misalkan forum entry data VCD atau entry data film atau entry judul film misalnya itu. Nah, kemudian detailnya itu apa ya? Ini bagian dari konten field-fieldnya atau atributnya gitu ya. Sedangkan yang footer biasanya digunakan untuk menampilkan waktu gitu ya, atau merek atau trade dari suatu rental VCD-nya gitu ya, atau mungkin hari dan tanggal, nah macam-macam kalau footer ya. Tapi kalau header biasanya judul dari forumnya, title forumnya ya. Kemudian, nah di sini caranya untuk membuat manual ya, diklik desain, kemudian judulnya diklik, diedit-edit ya, tambah-tambahkan propertinya ya, propertinya dirubah, labelnya, nah seperti ini ya. Jadi kalau sudah masuk ke custom atau di mode edit, view edit, bukan create form ya, itu yang kita lakukan perubahan pada propertinya ini nanti ya. Nah, baik itu visible, width, height ya, ketebalannya ya, top, left dan sebagainya ya. Nanti bisa dicoba-coba ini. Nah kalau sudah nanti bisa di view ya, view berarti ditampilkan, oh berarti udah cocok, oh ini masih miring, ditarik lagi ke bawah ya, digeser lagi dan seterusnya. Nah kalau secara wizard, nah itu yang tadi itu, jadi dari create database-nya dipilih, kemudian create langsung muncul pilihannya yang tadi sebenarnya ya. Jadi form atau secara desain ya. Nah ini dipertegas lagi ada by wizard ya. Kalau by wizard sebenarnya sama aja, cuman nanti kalau wizard itu dituntun ya. Jadi lebih dituntun, dibuka wizard, kemudian nanti dituntun tabelnya mana yang dipakai, katakanlah tabelnya ada banyak ya. Oh tabelnya VCD. Nah, kemudian dituntun lagi fieldnya yang dimasukkan mana saja. Nah ini dipilih. Jadi ini yang available nanti dipilih ke bagian selected sebelah kanan ya. Kalau dipilih semua, pilih yang garis panahnya double ini ya. Jadi dia akan pindah langsung ke selected field ya. Jadi kalau selected field, semua kolom akan dipindahkan atau dipilih ya. Kemudian setelah itu tekan tombol next ya, atau kalau finish berarti sudah selesai ya. Nah kalau next berarti berikutnya ditanyakan apa? Ya sudah milih tadi ya, dipastikan kalau nggak jadi dikembalikan lagi ya, jadi cuma dipindah-pindah gitu ya. Nah setelah itu bentuk layoutnya, tampilannya, apakah kolumner ya, jadi ini forumnya ditampilkan dalam bentuk kolom, tabular, datasheet atau justified. Nah masing-masing pilihan nanti akan ditampilkan visualisasinya kayak apa di sini ya. Jadi kalau kolumner kayak gini, tabular itu kayak tabel ya, datasheet itu kayak worksheet ya, kayak Excel itu ya, justified lain lagi ya, jadi nanti bisa di custom ya. Nah ini model-model tampilannya, ini yang tabular, ini yang datasheet ya, bersama kayak
Excel ya, kayak tabular, cuma di sini ada headernya ya. Kemudian kalau yang justified, nah bentuknya bisa misalkan ini tanggal sendiri, nanti kalau misalkan kelompok yang sifatnya datanya multi value gitu ya, nah ini dipisah sendiri misalnya, atau nanti yang berupa isian note catatan panjang ini satu field agak lebar, nah artinya ini di custom ya, justified itu. Meskipun udah jadi pun nanti bisa kita custom ya, jadi tidak masalah kalau udah terbentuk kita edit lagi ya. Nah yang terakhir nanti tinggal dimasukkan nama forumnya, misalkan nama forumnya adalah VCD gitu ya, atau entry data VCD boleh misalnya. Nah kemudian ditampilkan dalam bentuk open atau modify. Kalau modify dalam bentuk masih posisi edit ya. Kalau open berarti siap diisi atau tampilan hasil tampilannya ya. Nah, dan ini hasil runningnya ya. Nah kalau desain view, nah ini yang desain view jadi forum design. Ini manual ya. Jadi ditambahkan kolom-kolom atau tabelnya dulu dipilih, kemudian fieldnya dipilih. Nah seperti ini. Jadi sebelah kanan pilih tabelnya, klik, setelah itu fieldnya dipilih. Kemudian di drag satu-satu. Nah di drag satu-satu ukurannya diatur. Nah kalau sudah nanti di running hasilnya juga sama seperti ini. Nah kalau saya mungkin lebih cepat yang pakai wizard ya, tinggal di custom aja. Oke sisanya latihan. Nah ini latihannya membuat form, bikin tabel nilai dengan struktur NRP, nama, mata kuliah, UTS, tugas, UAS. Ya. Kemudian primary key-nya arahkan pada NRP. Untuk field NRP berikan aturan data validation rule seperti di bawah ini. Nah berarti membuat form, kemudian pada propertiesnya diberikan validation rule seperti ini. Ya. Ini hampir sama pertemuan yang kemarin ya, yang pertama ya. Nah kemudian dibuat formnya ya. Dengan data di atas dibuat form secara wizard. Nah, ini hasil tampilan forumnya. Ini gabungan ini ya, tampilan yang versi 16 ini versi sebelumnya kayaknya. Nah, kemudian ditambahkan di toolbox ya, tambahkan label jurusan. Jadi pada label jurusan, nah fieldnya ini yang diisi dengan kondisi pada toolbox-nya dengan formula ini ya. Jadi ada kondisional, ada ngecek ya, jadi dia akan jika left NRP, 3 ya, titik koma 3 TIK, jadi mencari kalau simbolnya TIK itu berarti dia teknik informatika. Nah, ini untuk menentukan jenis dari suatu jurusan ya. Nah, masih ingat ini adalah derive ya. Nah, bisa jadi jurusan ini adalah derive karena dia mengkalkulasi dari kolom NRP ya. Jadi kolom NRP ini, jadi misalkan ada kode yang menunjukkan itu adalah kodenya TIK, nah berarti nanti TIK, kalau kodenya lain berarti non TIK, seperti itu. Nah cuman kalau seperti ini berarti apa? Pada NRP-nya harus ditambahkan dengan karakter TIK ya. Nanti kalau rekayasa mungkin rek, mungkin seperti itu, atau RPL gitu ya. Ini ada contoh datanya ya. Tidak ada hubungannya ya dengan yang pertama ya. Oh ada ya ini. RPL, ya ini ya, TIK. Nah, jadi di NRP ini sudah ada kodenya. Nah, jadi dibuat memang tujuannya dibuat ini sih untuk melakukan checking input data dari seseorang, dari setiap orang gitu ya. Ini hanya contoh aja, ini kalau diimplementasi sebenarnya ini harusnya redundant ya. Ini sekedar query aja ini sebenarnya nanti. Jadi sebenarnya ini bukan untuk entry data tapi untuk tampilan. Nah, jadi ini cuma latihan aja ya. Oke, nanti masalah redundansi dan sebagainya pada saat normalisasi ya. Ini yang terakhir ternyata. Ya. Oh, masih ada ya. Oke, kemudian checking nilai, ya, ini mengkalkulasi lulus tidak lulusnya. Berarti ada rekayasa jurusan, ada nilai angka, nilai huruf ya. Berarti kalau seperti ini datanya harus diisi dulu ya. Jadi di tabel nilai mahasiswa tadi yang dibuat di atas itu diisi dulu datanya beberapa variasi. Kemudian formula tadi dimasukkan. Nah, dites dulu ya, dites dulu ini jalan tidak. Kalau sudah jalan berarti di forumnya bisa dimasukkan ya.
Nah, cara ngetesnya bagaimana? Nanti bisa di query kemarin caranya ya. Di query, dibuat, kemudian coba formulanya ini dimasukkan. Nah, jika dia akan mengecek, maka dia bisa melakukan query tersebut. Ya. Tapi kali ini ada if ya. Kalau query ini tidak ada if. Berarti ini ada di form ya. Kalau query itu nanti bukan if tapi di code ya. Jadi ada operasi fungsi tertentu untuk melakukan decision ya, pengecekan decision. Ini semacam ini ya, apa? Kalau simbolnya flowchart itu kan segitiga itu kan, wajik itu kan. Nah, apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil? Nah, seperti itu kan. Nah, ini ada di form memang penempatannya. Kalau di query itu fungsi nanti. Ada fungsi menggunakan decode misalnya atau semacam case. Nah, semacam itu ya. Ya, itu kayak if then. Jadi pengganti dari if then ya. Oke, kalau gitu diterapkan di forum ya. Jadi di forum tadi sesuai dengan langkah-langkah di atas dimasukkan formulanya. Nah, ini terakhir ya. Ya, silakan dicoba dulu ya. Kemudian nanti lakukan tugas untuk praktikumnya ini ya. Jadi membuat forum baik secara wizard maupun secara manual ya atau secara design view. Ada pertanyaan dari sini? Oke, kira-kira sudah jelas ya untuk praktikumnya. Baik, kalau sudah jelas, silakan dicoba untuk percobaannya ya secara mandiri. Kemudian dikerjakan tugas latihannya. Ya. Nah, kemudian yang tugas teori ya video saya tunggu berarti kalau Jumat kita bahas paling tidak sampai Kamis ya. Nah, sedangkan yang praktikumnya ini hari ini ya bisa diselesaikan supaya nanti tidak ada tugas-tugas yang lain yang menumpuk ya. Jadi kalau praktikum langsung 1 hari aja lebih cepat ya. Tapi kalau yang tugas teori karena video yang saya minta nanti ya oke saya sampai Kamis ya. Nanti Jumat kita bahas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan hari ini. Ya. Sampai ketemu hari Jumat nanti. Ya. Materi pembahasan dan mapping ya. Nah, jadi tolong diperhatikan atau cara-cara untuk merancang R diagramnya tadi karena akan terbawa sampai tugas akhir nanti ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.